Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan refleksi atau catatan akhir tahun 2023. Jadi kita mulai bahwa revisi Undang-Undang KPK telah genap 4 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga anti rasuah, sebagai amanat reformasi semakin tenggelam di dalam polemik dan isu negatif yang menerka. Puncaknya untuk pertama kalinya dalam sejarah berdirinya KPK, seorang ketua aktif Lembaga Pemberantasan Anti Korupsi justru terjerat kasus korupsi. Firly Bahuri, Ketua KPK sejak 2019, yang sudah sering mendapatkan kontroversi atas tindakannya yang dinilai kurang berintegritas, mulai dari kasus gratifikasi helikopter, polemik kebocoran kasus, kemudian tes wawasan kebangsaan, hingga pada puncaknya November 23, Firly ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang sangat rendah. Kasusnya rendah, kenapa saya sebut rendah? Karena itu pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka sebuah ironi di atas ironi, karena untuk pertama kali dalam sejarah seorang pemimpin lembaga anti korupsi justru dijerat dengan kasus korupsi. Kemudian 2023 terkuak kasus pajak, dimulai dari kasus penganiayaan anak pejabat yang hidupnya hedonis. Salah satu kementerian mendapatkan cap buruk di mata masyarakat karena sepanjang 2023 Kementerian Keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal Pajak diterpa isu negatif, yakni salah satu pegawainya Rafael Alun Trisambodo terbukti memiliki gaya hidup mewah, dan itu terkuak ketika anaknya Mario terlibat penganiayaan yang membuat korbannya David Ozora luka berat hingga hari ini tidak hidup secara normal. Kemudian Rafael Alun Trisambodo menikmati akhir tahun dengan berada di kursi persakitan, dan Rafael dituntut telah melakukan tindak pidana gratifikasi dengan tuntutan 12 tahun. Akhirnya kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan pasca Rafael Alun Trisambodo mengalami penurunan. Gaya hidup mewah itu ditonjolkan sejumlah pejabat, karena bukan hanya Rafael Alun, beberapa pejabat terlibat kasus korupsi, misalkan Direktur Jenderal Bea Cukai dalam kasus mafia pajak juga terjerat korupsi. Lalu belum selesai polisi di akhir drama itu, polisi membunuh sesama polisi, Ferdi Sambo yang pada awalnya divonis mati, kemudian Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan dan akhirnya Mahkamah Agung meloloskan atau menganulir hanya menjadi penjara seumur hidup. Kasus Ferdi ini menunjukkan kepada kita baru terbongkar kriminalnya, tetapi inside story-nya kenapa dia membunuh sampai hari ini tidak pernah terungkap. Bahkan di dalam peristiwa itu terjadi apa yang disebut sebagai obstruction of justice. Banyak polisi terlibat, ada sekitar 5 perwira tinggi terlibat. 2023 belum pulih kasus kepercayaan kepada polisi. Kita dikejutkan dengan Kapolda Jawa Timur yang hanya menjabat 2 hari, Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa. Sama seperti Ferdi Sambo, dia terjerat kasus yang sangat rendah. Dia melindungi sabu, penyelundup sabu narkoba dengan tawas, dan ini sungguh ironi Teddy Minahasa terbukti menjual narkoba senilai 27.000 US dollar Singapura atau sekitar 300 juta. Dan dia akhirnya divonis seumur hidup, masih selamat ini. Ini mestinya kalau di Malaysia dihukum gantung ini Kemudian 2023 Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Constitution atau penjaga konstitusi terlibat skandal yang sekarang sedap, maka muncullah lagu Paman Usman. MK meloloskan putusan nomor 90 PUU 12/2023 yang menuju Undang-Undang Pemilu mengenai batas minimum usia calon yang mampu mengubah Undang-Undang Pemilu yang semula 40 menjadi 35. Dan ini sangat kontroversi karena tugas Mahkamah Konstitusi itu tidak membuat undang-undang, tapi adalah membuat tafsir tentang undang-undang. Kalau ini membuat pasal baru, Putusan ini menjadi salah satu kontroversi dan berakibat dicopotnya Anwar Usman sebagai ketua MK, Dan selain itu dia juga menjadi hakim non palu. Jadi putusan ini menjadi sebuah kontroversi yang syarat dengan kepentingan politik. Dan kita menilai di 2023
2023 keadilan itu tidak dimiliki oleh masyarakat awam, dan menyongsong 2024 kita berharap fase perubahan ya. Demikian pokok-pokok rilis yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik selaku Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.